Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, selamat pagi menjelang siang kepada teman-teman semua nih di kelas A, B, dan C ya di Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Sidowangi. Oke, hari ini mungkin Pak Nana berhalangan hadir gitu. Jadi saya untuk sementara menggantikan beliau untuk menyelesaikan ya di mata kuliah Pancasila, terutama bab 2 ya, bab yang memang harus kita pahami secara utuh ya, karena dalam memahami sejarah bangsa Indonesia, terutama dalam memahami Pancasila, kalau tanpa dengan memahami sejarahnya, saya kira kita akan gagal paham ya. Anda sebagai generasi muda, apalagi di generasi milenial yang lahir setelah reformasi, ya harus benar-benar ya, apa sih yang terjadi hari ini ya. Banyak pelajaran yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya masalah-masalah Pancasila ini sudah ada dalam perjalanan sejarah bangsa kita, dan bagaimana kita kalau memang itu ada nilai baik, bagaimana kita perjuangkan untuk dipertahankan. Kalaupun ada nilai-nilai buruk atau kurang baik, itu sebagai bahan renungan bagi kita agar tidak mengulangi sejarah yang kelam atau sejarah yang buruk. Oke, itu ya. Sekarang kalau udah bilang assalamualaikum, saya barusan absen sudah bisa kerekam ya. Yang merasa ngabsennya sebelum dibuka berarti itu tidak akan kerekam. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, silakan kalau mau sistematis silakanlah. Apakah kita mulai siapa yang bertanya mengenai di proses kemerdekaan, mungkin yang kemarin waktu dengan Pak Nana kita belum puas gitu. Kira-kira siapa? Jangan sebutkan nama dan kelas. Yang dari proses kemerdekaan ya, dari pembahasan Pancasila maupun di era 55 di Konstituante ya. Termasuk di era Orde Lama ya, di era Nasakom juga, itu hal-hal yang harus kita pahami secara utuh kalau memang Anda belum begitu paham ya apa yang telah terjadi di masa lalu di kita. Termasuk juga mungkin di hari ini di era reformasi yang sudah berjalan kurang lebih 20 tahun ya reformasi itu. Lebih malahan 23 tahun. Silakan. Siapa? Saya Anda sebutkan nama dari kelas A ya. Anis, betul? Ya, Anis Sayurnisa dari kelas 1. Nomor berapa absennya? Kurang tahu Pak kalau absennya. NPM-nya berapa ujungnya? 051. 051. Oke, Anis ini nomor 9 ya di sini. Oke, Anis, apa yang Anda tanyakan? Mungkin ini yang saya tanyain juga di YouTube ya Pak. Karena di YouTube yang Bapak kirim kemarin tuh ngebahas tentang PKI dan Soekarno gitu. Nah, saya tuh pengen tahu, karena kan berseliwerannya ya Pak, kabar-kabar burung yang menyatakan bahwa sebetulnya dalang dari PKI dan G30 SPKI itu sebetulnya adalah Soekarno. Nah, kenapa sih Pak, apa yang melatar belakangi beberapa masyarakat atau beberapa kelompok yang menyatakan bahwa Soekarno adalah dalang dari semua itu? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ada yang bertanya tentang PKI nggak? Siapa? Di luar Anis. Biar saya sekaligus membahas PKI gitu. Karena ini kan momen bulan September juga ya. Siapa coba? Ada yang bertanya? Pak. Siapa? Saya Coba ya satu-satu ya. Biar saya sekaligus ya. Tadi Anis, yang kedua siapa? Saya. Dari sebutkan nama lah. Kelas A dulu, coba yang kelas A yang tentang Pak. PKI siapa? Yang kelas A dulu, biar saya kayaknya megang absen. Siapa kelas A? Siapa? Sarah ya? Langsung Sarah. Sarah tuh nomor berapa ya? NPM-nya berapa? Ujungnya. Halo, Sarah. 035, Pak. 035 itu di sini nggak ada kelas A ya? 035 ujungnya. Iya, 35. Kelas C, Pak. Kelas C, ya, bukan kelas A berarti. Kalau kelas C, Sarah kelas C 035. Oke, apa yang ditanyakan ya? Biar saya sekaligus gitu ya. Langsung Sarah, pertanyaannya apa?
Halo. So, Fadilah dulu, Fadilah Ismianiati, Sarah nggak bicara. Saya dari kelas C, Pak. Fadila Ismiati, NPM 030. 030 kelas C ya. Bentar. Fadilah, oke, apa Fadilah pertanyaannya? Mau nanya, Pak, apa benar kalau konspirasi Soekarno itu ada di balik PKI? Itu, Pak, pertanyaannya. Terima Jadi kasih. tentang Soekarno ya. Oke, Ya. Soekarno, PKI. Siapa lagi? Nisrina, kelas A ya. Ya, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana pengaruh Pancasila terhadap G30 SPKI, lalu apakah ada peran Pancasila dalam pemberantasan G30 SPKI? Terima kasih, Pak. Pancasila, G30 SPKI, dan PKI. Oke, siapa lagi? Nisrina, Frida ya. Coba, Frida dari kelas C. Izin bertanya, Pak. NPM saya ujungnya 036, Pak. Kelas C. Iya. Oke, silakan Nisrina. Ya, Pak. Frida. Frida ya. Izin bertanya, Pak, kan ada yang bilang kalau pas waktu Presiden Soeharto itu katanya ada yang bilang kalau Soehartonya tuh diumpetin dan yang mimpin itu bukan Soeharto. Apakah benar, Pak? Waktu pemerintahan Soeharto yang apa ya, yang Pemerintahan ada Soeharto, keributan ya. apa gitu. Nah, jadi katanya bukan Soeharto itu tuh, tapi misterius kayak lah ada ya. yang ganti. Oke. Ya, yang terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Ini ada Muhammad Izin. Pasya ya. Coba saya lihat yang tangannya dulu. Pasya tuh Saya, absen Pak. 61. Absen 061, Pak. Untuk faktor-faktor yang latar belakangnya terjadinya PKI itu apa saja, Pak? Apakah ini salah satu ancaman terhadap ideologi Pancasila pada saat Oke, itu, Pak? faktor PKI ya. Faktor adanya Ya. PKI. Oke. Ya, Pak. Termasuk G30 SPKI. Termasuk, Pak, termasuk. Oke, silakan. Oke, makasih sudah saya tangkap ya pertanyaannya. Coba kelas A dulu biar saya nggak ngacak absen. Coba kelas A lagi. Kelas A, Asep, Wildan. Baik Pak, terima kasih. Langsung saja pertanyaannya mungkin apa yang melatar belakangi gerakan G30 SPK itu 7 jenderal yang menjadi sasarannya Pak? Oke, ini G30 ya. Asep, nomor berapa absennya? 075 Pak. 075. Oke, langsung ya ke yang lain dengan nama dan NPM. Masih kelas A, coba kelas A. Arjeta. Iya Bapak, maaf izin bertanya. Absennya, nomor NPM-nya? NPM-nya akhirnya 057 Bapak. 57. Langsung Arjeta. Mengapa pemberontakan G30 SPKI merupakan sebuah sejarah hitam gitu Pak bagi kehidupan bangsa kita? Mengapa hitam ya, tidak putih? Iya. Oke, ya, Bapak. sudah saya Terima tangkap ya kasih. semuanya. Masih kelas A coba. Masih ada kelas A? Nopi. Fitriani. Nopi Fitriani bisa bicara? Bertanya, Pak. Saya 053. 53, oke. Apa? NPM saya ujungnya 053. Oke, udah. Langsung aja ke pertanyaannya. Kenapa G30 SPKI dikatakan sebagai puncak penyelewengan? Maksudnya penyelewengan dalam bidang apa ya, Pak? Terima kasih. Puncak penyelewengan ya. Oke, terima kasih. Yang lainnya kelas A udah semua belum? Desi. Ya, NPM saya 65. Oke, 65. Apa Desi? Pertanyaannya, alasan apa yang membuat partai nasional seperti NU, PNI, dan PKI ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, Pak? NU, PNI, dan PKI ya.
ingin kembali. Ini di dekret presiden ya. Kembali ke UUD 45. Kelas A masih ada nggak? Sudah dulu kelas A ya? Saya Pak, Oh siapa? saya Pak Nurul Padilla, Nurul Fadila. Tentang? NPM 049. Apa pertanyaannya? Kan pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menetapkan politik bebas aktif ya Pak. Akan tetapi Soekarno lebih condong ke Blok Timur. Apa faktor penyebabnya? Nasakom di terpimpin ya. Kenapa ke Blok Timur? Ini menarik sebenarnya ya. Bahasan ini bahasan yang ke Blok Timur. Kelas A masih ada? Elga? Masih Pak. Elga, Sipa. Iya Pak. Masih Pak. Coba ya kalau yang udah bisa turunin ya. Kalau yang udah acungin tangan. Pak Elga dan Elga. Kelas B juga ada yang Saya coba. Elga NPM 052 Pak. Izin bertanya, mengapa Elga ya. Mengapa film G30 SPKI sekarang tidak ditayangkan lagi di TV? Ya. Pak. Padahal hal tersebut dapat Enggak, film G30 052 Pak. Oke, tidak ditayangkan. Oke, untuk sementara udah dulu ya. Yang masih belum saya respon, Anda masih tetap ngacungin tangan biar nanti saya tegur. Tapi kalau yang udah coba turunin ya. Jadi nanti saya tanya balik gitu ya ke teman-teman yang masih angkat tangan. Dan saya akan perlahan gitu ya menjelaskan PKI biar tidak kebanyakan saya menulis gitu. Biar langsung ke membahas. Oke. Jadi berbicara PKI, saya juga sebenarnya kalau kelas lain yang saya ajar sudah saya kasih channel khusus gitu ya. Nanti juga akan saya kirim lah tentang edisi khusus komunisme. Karena saya selalu dalam bab sejarah dalam bab 2 menjelaskan tentang edisi khusus masalah komunis. Karena ini menarik, sejarah kelam dan juga ini kontroversial karena banyak versi ya. Pertama yang harus kita pahami, berbicara PKI itu jangan hanya di 65 gitu ya. Gitu. Jangan hanya di tragedi 65, apalagi karena yang muncul di tahun 2016 ke sini ya. Ada semacam comeback ataupun rebound ya dari beberapa korban yang merasa korban dari keluarga ex-PKI yang meminta negara untuk bertanggung jawab ya terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara terhadap keluarga maupun orang-orang yang diduga PKI di tahun 65 ke sini setelah tragedi G30. Itu terang-terangan ya. Bahkan dulu waktu Panglima TNI-nya Pak Gatot Nurmantio sempat mewajibkan semua tentara ya untuk menonton film G30 SPKI, termasuk juga pernah dengan Presiden Jokowi ya. Sedangkan beberapa keluarga korban yang merasa korban dari keluarga PKI meminta perlindungan kepada Presiden Jokowi gitu. Dan sampai sekarang saya yakin sudah mulai terbuka ya bagaimana anak Aidit terang-terangan ya berbicara dengan lantang, termasuk juga para aktivis yang tiap tahun tiap tanggal bulan September, Oktober itu selalu mewacanakan, bahkan di YouTube juga sudah banyak ya yang dianggap memang betul terjadi ya pembantaian terhadap keluarga atau orang-orang yang diduga PKI setelah tragedi di G30 SPKI. Tapi sekali lagi jangan hanya melihat tragedi PKI di tahun 65 apalagi di tahun 65 ke sini. Oke. Nah, saya akan mengulangi kenapa muncul komunisme dan bagaimana dengan Soekarno gitu ya. Itu yang pertama kali ditanyakan. Oke, yang pertama kalau kita lihat ke sejarah pergerakan nasional, masih ingat kan di era kebangkitan nasional ada ormas-ormas, ada partai-partai politik. Coba contoh ormas yang atau organisasi yang ada pada saat pergerakan nasional apa saja? Di era Sumpah Pemuda, di era itu. Setelah Budi Utomo, coba. Kenji, barangkali Anda bisa tahu nggak? Pernah mendengar ada ormas
atau organisasi sebelum kemerdekaan di era pergerakan selain Budi Utomo? Atau siapa yang tahu? Saya Pak. Itu termasuk NU, Muhammadiyah itu ormas ya yang berdiri sebelum kemerdekaan di era pergerakan. Coba Kenji apa? Contoh salah satu aja. Syarikat Islam kalau tidak salah. Oke, Syarikat Islam. Nah ini Anda langsung sebut ke masalah ya. Ternyata berbicara komunisme itu nanti akan sangat berhubungan dengan Syarikat Islam. Ya. Siapa ketuanya Syarikat Islam itu? SI? Ya nanti saya ceritakan. Nggak apa-apa. Contoh lain coba. Tadi yang bicara selain SI apa lagi? Tadi perempuan. Indis Party, Pak. Oke, itu termasuk ya. Kalau itu lebih ke bidang pendidikan ya. Tapi ada yang di bidang politik, ada di bidang ekonomi ya. Bahkan ada Serikat Dagang Islam dan sebagainya. Berarti kalau begitu ekonomi syariah ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka ya, kalau kita mau boleh jujur terhadap sejarah kan. Nah, nanti pun juga kita akan memahami ya hubungan antara komunisme dan Indonesia dan Pancasila, juga kita akan memahami bagaimana hubungan antara Islam dan Pancasila dan negara sebenarnya gitu. Ini satu hal yang harus kita pahami secara utuh. Kadang-kadang kan orang ada yang membenturkan seolah-olah yang bertentangan dengan Pancasila itu adalah Islam. Padahal tadi Anda sendiri ada bilang Syarikat Dagang Islam, ada Indonesia Party. Jadi ormas Islam jauh sebelum Indonesia merdeka sudah berjuang ya atas nama Islam gitu. Sehingga itu hal yang harus kita luruskan ya. Nah, termasuk ke komunisme, kenapa bisa muncul komunis? Nah, selain ada paham-paham Islam di era pergerakan nasional ya yang dalam bentuk ormas maupun partai politik, ada juga yang berhaluan nasionalis seperti PNI ya. Karena kan mereka latar belakangnya pendidikan sebenarnya. Mereka yang sekolah-sekolah di luar negeri, di sekolah-sekolah Belanda, di sekolah-sekolah umum di Indonesia karena dulu masih Belanda sekolahnya, mereka lah cikal bakal yang berpikiran nasionalis, boleh dikatakan liberal maupun sekuler gitu ya. Siapa ya? Soekarno, Hatta. Bahkan Soekarno kan sekolah di ITB ya. ITB kan dulu masih sekolah Belanda gitu ya. Sekolah umum atau perguruan tinggi umum, perguruan tinggi negeri Belanda. Jadi memang paham-paham liberalis, paham-paham nasionalis ya mereka dapatkan dari sekolahnya sebenarnya. Karena kan sekolah itu tergantung konsep negaranya kan. Itu yang pertama ya. Jadi yang sekolah-sekolah umum karena dulu sekolahnya adalah Belanda pemerintahannya, mereka lah orang-orang yang disebut nasionalis. Sekalipun misalnya beragama Islam. Soekarno itu Islam kan agamanya. Hatta juga Islam. Tetapi paham ideologinya mereka nasionalis. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua juga ada yang mereka yang dianggap sebagai kelompok Islam. Dari mana mereka bisa menjadikan dirinya sebagai kelompok Islam atau digolongkan sebagai golongan Islam? Itu juga akibat latar belakang pendidikan. Pertama mereka pesantren ya. Sudah ada pesantren sebelum ada sekolah. Kemudian melanjutkan sekolahnya ke Timur Tengah, apakah ke Arab Saudi maupun ke Mesir gitu ya. Pulang lagi ke Indonesia, mereka jadilah tokoh-tokoh Islam. Yang paling terkenal adalah 3 tokoh yang akhirnya menjadi tokoh besar ya. Yang satu sekolahan yaitu Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, terus juga Hasyim Asy'ari, pendiri NU, itu satu sekolah, satu angkatan. Dan satu orang lagi tidak membuat ormas. Tapi pengarang kitab Sapinah, mungkin Anda tahu lah siapa namanya ya. Kalau Anda yang pernah pesantren, siapa nama pengarang kitab Sapinah. Belum juga tokoh-tokoh lain yang dikategorikan kelompok Islam selain Wahid Hasyim atau Hasyim Asy'ari maupun Ahmad Dahlan ya juga seperti Cokro Aminoto ya yang lebih ke Islam pemikirannya. Nanti juga ada Agus Salim, ada Muhammad Natsir yang ketua Masyumi gitu. Jadi itu mereka punya latar belakang pendidikan. Jadi ada 2 golongan yang kuat saat itu. Nah, selain ada 2 kelompok yang nanti pada akhirnya merumuskan Pancasila ya, Islam dan nasionalisme maupun kebangsaan nasionalis dan kebangsaan Islam, di era pergerakan nasional pun ada paham komunis. Nah, ini yang menarik. Namanya Snevely. Siapa itu Snevely? Orang Belanda. Jadi ingat ya, kita harus membedakan mana orang Belanda, mana pemerintahan kolonial Belanda. Paham nggak maksudnya? Jadi tidak semua orang Belanda itu pro terhadap kolonialisme.
terhadap pemerintahannya. Kita kan dulu dengan Belanda satu negara kan, kita bagian dari Belanda, namanya Hindia Belanda. Nah, adapun yang menjajah kita adalah pemerintahannya. Mungkin rakyatnya seperti ada yang pro kita. Dulu ada humanisme di bawah Van de Venter ya. Kita pernah juga sudah menerangkan itu. Kemudian juga ada Setiabudi kan, Dewes Dekker juga itu pro Indonesia. Termasuk ada di Belanda pun ada Partai Sosialis. Belanda kan negara liberal. Di Belanda kan ideologi yang bertentangan dengan komunis, ya, sosialis. Nah, sementara di Belanda pun ada sosialis yang pasti menentang segala kebijakan pemerintahannya. Sehingga itulah tokoh sosialis Belanda, karena kita dulu satu negara dengan Belanda, datang ke Indonesia. Jadi ikut serta dalam pergerakan nasional dan membawa paham komunis tentunya, namanya Snaplit. Itu cikal bakalnya ya. Biasa dengan yang lain kan, yang namanya dulu kan setiap ormas, setiap partai bergerak mencari kader ya. Anak-anak muda yang kuliah, yang sekolah tuh dibina untuk masuk SI, untuk masuk apapun lah nama-namanya yang dulu berkembang di era pergerakan nasional. Karena era-eranya era-era modern ya. Era-era berkumpul berserikat untuk melawan penjajahan lah lewat gerakan pemikiran, lewat gerakan intelektual. Nah, ternyata paham sosialis yang dibawa oleh Snaplit itu tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Tidak besar lah ya. Tidak, mungkin karena beda kultur gitu kan. Di kita mungkin yang masuk diterima oleh anak muda kita dulu adalah kalau selain Islam ya nasionalisme gitu kan, yang sedikit liberal mungkin atau sekuler. Sementara paham-paham itu tidak mendapatkan yang begitu layak. Nah, untuk mendapatkan kader yang banyak, Snaplit membuat sebuah gerakan infiltrasi ya. Penyusupan lah, atau ya kayak operasi intelijen lah kalau sekarang pun bahasa kerennya. Kemana? Nah, ada suatu ormas, suatu organisasi di Surabaya yang besar, sudah memiliki cabang-cabang di berbagai kota besar, namanya tadi yang disebut oleh Kenji, yaitu Syarikat Islam. Di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Siapa muridnya? Nah, ini menarik muridnya. Pertama Soekarno. Kedua Semaun. Ketiga Kartosuwiryo. Termasuk juga ada Musso di sana ya. Semaun, Musso kan tokoh SI yang awalnya mereka SI ya. Syarikat Islam di bawah satu kamar ya. Jadi kalau kita lihat ada Musso, ada Soekarno, ada Kartosuwiryo, itu satu kamar kosan di Syarikat Islam. Nah, melihat kebesaran Syarikat Islam, akhirnya Snaplit membuat infiltrasi, mengacak-ngacak, masuk menusuk ke Syarikat Islam dan mempengaruhi tokoh-tokoh Syarikat Islam yang bisa dipengaruhi. Dan ya kebetulan yang dipengaruhinya adalah Musyo dan Alimin gitu. Dan mereka pada awalnya ya bisa masuk kedua-duanya kan ya. Ngaji di Syarikat Islam ya ngaji mungkin gitu ya. Ngaji dengan Snaplit juga ngaji gitu. Tapi kan lama-kelamaan yang namanya ideologi, yang namanya pemikiran itu bisa terlihat, nampak, itu kan nggak bisa dibohongi lagi kan. Kalau sudah tertanam mana yang lebih dominan, mereka tuh sebenarnya mau milih merah atau putih gitu kalau di bahasa warnakan ya. Mau kiri atau kanan gitu. Akhirnya muncullah perpecahan di SI. Ada SI merah, ada SI putih. Sampai pada akhirnya SI pecah dan tokoh-tokohnya itu mendirikan sendiri-sendiri ya, yang sudah terpengaruh oleh komunis dengan Snaplit itu gabung ke ISDV langsung. Itu namanya ya PKI Indonesia lah dulu. Namanya ISDV buatan Snaplit. Ya Musso, Alimin gabung ke Snaplit, ke ISDV, Soekarno mendirikan PNI dengan Hatta kan. Dan nanti Kartosuwiryo itu menjadi tokoh Islam yang nanti menjadi tokoh DITI ya di setelah kemerdekaan. Nanti ada perang lagi kan di setelah kemerdekaan antara Soekarno, Kartosuwiryo dan juga Musso gitu. Jadi yang dulunya satu sekolah, satu kamar, satu guru satu ilmu, nanti mereka saling bunuh ya dalam tanda petik ya di setelah Indonesia merdeka. Atau Soekarno membunuh teman-temannya sendiri sebenarnya setelah dia menjadi presiden. Tapi kita tahan dulu sampai situ ya. Nah, kita bagaimana Soekarno? Nah, dari awal dari sini juga Soekarno itu orang yang memang yang paling jenius mungkin ya di antara angkatan. Walaupun bukan satu-satunya tokoh-tokoh yang berjasa, tapi Soekarno mungkin punya kelebihan yang diakui juga sebenarnya oleh tokoh-tokoh Islam, oleh tokoh-tokoh nasionalis, oleh tokoh-tokoh komunis gitu. Sehingga memang Soekarno mungkin dianggap ya punya
jiwa kepemimpinan. Saya juga kan kalau kita jujur misalnya, kalau kita bisa menilai orang gitu. Kenapa dulu tidak ada perdebatan kekuasaan gitu? Karena Soekarno dianggap memiliki ya kelebihan dibandingkan dengan tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh nasionalis yang lain gitu. Sehingga Soekarno dari era itu dianggap sudah menjadi the next leader gitu ya. Nah, bagaimana dengan pemikirannya? Soekarno, saya nggak bawa bukunya. Kalau Anda lihat di background saya dulu ada di video saya ya, saya ada buku namanya Marxisme ya, Islamisme dan Nasionalisme ya. Jadi tahun 22 kalau tidak salah Soekarno itu menulis buku. Bayangkan di usia muda Soekarno sudah bisa nulis buku. Judulnya apa bukunya? Nasionalisme, Marxisme dan Islamisme. Apa itu Marxisme? Ya cikal bakal sosialis dan komunis. Karena dari Karl Marx pemikirannya. Jadi sebelum dikenal sosialis maupun komunis, lebih dikenal dengan pemikiran Marxisme dulu itu. Wajar lah dulu seperti itu. Nasionalisme ya paham yang memang sudah berkembang lama jadi setelah revolusi Prancis, setelah kemerdekaan Amerika Serikat. Adapun Islam juga salah satu kekuatan karena tahun itu masih ada Turki Utsmani ya. Karena Soekarno juga seorang Muslim, ya, dia pasti tahu sejarah Islam kan dari era Rasulullah sampai hilafah sampai dinasti sampai Turki Utsmani. Islam pun kekuatan yang besar gitu. Jadi di dunia itu menurut Soekarno ada 3 kekuatan: Islam, sosialis, ya Marxis, komunis dan nasionalis atau liberal. Itu yang dipikirkan Soekarno di masa mudanya dengan buku tersebut ya. Nah, bagaimana menghadapi penjajah? Nah, ini yang harus saya sampaikan. Dalam menghadapi penjajah, relatif golongan-golongan seperti yang nasionalis, yang Islam, memang sabar ya. Tidak langsung, memang benci terhadap kolonialisme. Tapi kan mereka dengan gerakan intelektual, ya perlahan ya, diplomasi dan sebagainya. Namun yang menarik, PKI ya saat itu dipimpin oleh Snaplit, dengan tokoh-tokohnya Musso, Alimin, termasuk juga ada tokoh yang terkenal, tapi nggak setuju gerakan itu. Namanya Tan Malaka. Nah, di tahun 24 kalau tidak salah, PKI memberontak ke Belanda. Yang lain mah perlahan dulu diplomasi, karena PKI itu doktrinnya progresif dan revolusioner gitu. Sehingga mereka langsung memberontak, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia mungkin ya dengan dasar komunis. Sedangkan kekuatan mereka masih sedikit, sehingga Belanda langsung menciduk. Jadi langsung dipatahkan pemberontakan oleh Belanda. Dan tidak suka terhadap gerakan komunis. Walaupun memang Belanda juga nggak suka terhadap pergerakan yang lain gitu. Soekarno kan beberapa kali dibuang ya. Bersama istri keduanya yaitu Ibu Inggit, Soekarno juga dibuang kemana-kemana. Tapi kan nggak sampai dibubarkan, nggak sampai dihukum seperti PKI. Karena relatif lebih diampuni kejahatan Soekarno itu oleh Belanda. Sementara PKI langsung dibubarkan dan dilarang tokoh-tokohnya pergi tinggal di Hindia Belanda. Mereka kabur. Setelah PKI membuat pemberontakan di tahun 24 atau 26, saya persisnya karena bukan ahli sejarah, yang jelas PKI dibubarkan oleh Belanda. Jadi pemberontakan pertama kali PKI itu ke Belanda, di Hindia Belanda, dan dilarang untuk hidup tinggal di Hindia Belanda. Kemana mereka pergi? Ke Soviet, ya Uni Soviet, yang dimana di sana ada tokoh yang paling dominan dalam sejarah komunis, Lenin dan Stalin. Mereka kan yang memperkenalkan praktek komunis ya, dari Marxis, sosialis digabungkan oleh Stalinisme dan Leninisme, jadilah komunis. Bagaimana cara membantai masyarakat yang tak berdosa kalau melawan negara. Musso pun belajar dari sana. Termasuk mungkin yang kalau kalau Tan Malaka memang komunis ya, tapi dia religius gitu. Dia tidak berbicara pembantaian, dia hanya menggali pikiran-pikiran komunis saja. Gitu. Jadi lebih ideologis kalau Tan Malaka. Makanya Tan Malaka nanti berjuang lagi dengan Soekarno sebenarnya, walaupun misterius ya kematian Tan Malaka itu. Tapi apapun itu, yang jelas PKI sebagai organisasi dilarang oleh Belanda. Sehingga kenapa? Nah ini pertanyaannya, pada saat merdeka, pada saat perumusan Pancasila di BPUPK 1 dan sampai PPKI, tidak ada orang yang mengusulkan komunisme sebagai dasar negara. Yang ada hanya 2 golongan,
Islam, dan nasionalis. Karena tokoh-tokoh komunis sedang dalam pengasingan, sedang tinggal di Soviet, ya. Jadi tidak ikut serta dalam proses perumusan Pancasila dan tidak ikut serta dalam, kalau ada mungkin ada, kalau misalnya ada Musso, ada tokoh-tokoh komunis pasti di sidang-sidang BPUPK akan ada usulan mengenai konsep komunisme sebagai dasar negara. Tapi kan tidak ada. Oke. Itu Orde Baru misterius tadi, dari nanti belum ke Orde Baru ya. Faktor PKI, faktor adanya PKI tadi sudah saya sampaikan ya. G3 ini kebanyakan tentang PKI. Kenapa NU PKI? Oke dah. Selain 26 atau tahun 20, kita lanjut ke kemerdekaan. Singkat cerita Indonesia merdeka dan tidak ada tokoh komunisme yang ikut serta dalam merumuskan Pancasila, dan kita mengubah bentuk negara kan setelah UUD 45 disahkan tahun 46, ada perubahan bentuk negara dari presidensil ke parlementer. Nah, setelah itu kita punya Perdana Menteri. Tokoh yang menjadi Perdana Menteri selain Muhammad Hatta itu pernah juga Amir Syarifuddin ya. Setelah Syahrir, Hatta, Syahrir, dan Amir Syarifuddin kalau tidak salah. Nah, waktu Amir Syarifuddin ada perjanjian Renville yang mempersempit wilayah Indonesia. Siapa itu Amir Syarifuddin? Ya, beliau lebih condong ke sosialis komunis pemikirannya dan gagal dalam memimpin Indonesia diplomasi melawan Belanda ya. Karena dengan adanya Renville kita semakin sempit dan Indonesia dari RI yang menjadi RIS gitu kan, dari NK. Jadi RI hanya bagian dari RIS. Itu kegagalan dari Amir Syarifuddin. Dikasih amanah oleh Soekarno, oleh Indonesia malah gagal dan dia malu dan dipecat ya oleh Soekarno, oleh pemerintah Indonesia. Dan dia dimanfaatkan oleh Musso dan bergabung dengan Musso untuk memberontak dalam pemberontakan PKI Madiun dan terlibat dalam pemberontakan itu. Jadi Musso datang setelah proklamasi. Ini liciknya PKI, maaf saya katakan demikian ya. Mereka bukan hanya mendirikan Republik Indonesia, Republik Soviet Komunis ya di Madiun, tapi juga dia melakukan pembantaian kepada rakyat. Siapa yang paling banyak dibantai? Tak lain tak bukan adalah para santri dan ulama, kiai. Itu Musso. Dan dengan seketika pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh pasukan Unsil, oleh pasukan Siliwangi sudah ya, pimpinan Nasution. Jadi tentara Jawa Barat, karena Jawa Barat adalah ya sangat lekat dengan Islamnya. Ya. Itu ya, jadi bagaimana nasib Amir Syarifuddin ya, tertangkap ya dan dihukum mati. Musso juga sama, tertangkap dan dihukum mati. Udah selesai ya PKI Madiun itu. Tokoh-tokohnya lenyap lah, tidak lagi bisa berkutik oleh pemerintahan Soekarno. Begitupun di Jawa Barat juga memang selain PKI juga ada yang akibat kecewa terhadap Soekarno, yaitu terjadilah pemberontakan DITI ya. Kalau DITI sebenarnya lebih rasional ya. Dia memproklamasikan DITI di Jawa Barat, di Malangbong itu di Malangbong kalau tidak salah di Garut ya. Karena Jawa Barat sedang bukan Indonesia, bagian dari negara Pasundan dulu itu namanya. Jadi dari sisi itu memang lebih rasional, walaupun saya tidak membenarkan ya perbuatan Kartosuwiryo gitu ya. Tapi secara itu ya alasannya sangat logis gitu ya. Karena dia menganggap Soekarno itu lemah terhadap Belanda. Gitu. Kenapa kita mau dipecah belah? Itu kata Kartosuwiryo. Tapi apapun itu kan tidak kompak, dianggapnya Kartosuwiryo melenceng dari ya tokoh-tokoh itu, walaupun sama-sama pejuang sebenarnya ya. Tapi oke lah, yang jelas sejarah itu kan akan berpihak pada yang menang ya. Dan yang menang adalah Soekarno gitu kan, bukan Musso dan Kartosuwiryo. Dan nanti di tahun 60 baru tertangkap kan Kartosuwiryo dan dihukum mati juga oleh Soekarno. Itu ya. Nah, setelah tahun 48 bagaimana nasib PKI? Tokoh-tokohnya memang hilang, lenyap, dihukum mati, tetapi mereka rebound, comeback di tahun 50 dan ikut serta dalam pemilihan umum pertama di Indonesia tahun 55 dengan tokoh yang baru lagi yang lebih hebat lagi yaitu D.N. Aidit. Nah, D.N. Aidit itu adalah sebenarnya dia anak ulama ya. Dia itu anaknya tokoh Masyumi di kampung halamannya di Belitung.
daerah di sana lah, kurang lebih daerah Bangka Belitung. Tapi dia sudah menjadi tokoh komunis gitu ya. Dan kalau biasanya kalau sudah menjadi komunis biasanya masuk ateis gitu ya pemahamannya. Kurang lebih seperti itu. Dan PKI menjadi partai besar. Tadi kenapa PNU, PKI dan PNI waktu di konstituante 55 sampai 59 mereka lebih memilih Pancasila sebagai dasar negara ya ketika dibahas lagi dan melawan Masyumi. Nah, Masyumi itu partai besar kedua ya setelah PNI di tahun 55. Di pemilu 55. Ini ingat Masyumi itu partai Islam. Dulu itu sebenarnya NU pun gabung ke Masyumi ya karena NU nggak tahu ada perpecahan dengan Masyumi, mungkin perbedaan paham. NU terpecah menjadi ya terpisah dari Masyumi. Sehingga dua partai Islam itu berbeda di pas pemilu ya. NU itu basisnya di Jawa Timur, PKI di Jawa Tengah, dan Masyumi Jawa Barat. Apa itu Jawa Barat? Ya Banten, DKI, ya sekarang juga Jawa Barat. Itu basis Masyumi. Jadi sebenarnya kalau orang Jawa Barat itu lebih beda dengan orang Jawa Timur, nuansa keislamannya ya. Buktinya waktu pemilu 55 ya, basisnya kita ini ya bukan PKI, bukan NU, bukan PNI, tapi Masyumi ya. Bahkan tokoh-tokoh seperti Muhammad Natsir kan mereka berjuang di Bandung ya. Jadi gabungan antara ormas Persis, mungkin kalau ormasnya Muhammadiyah ya. Kecuali NU yang udah terpisah dari Masyumi di tahun 55 ya. Karena NU kan selalu beda biasanya pemikirannya. Nah, ya karena yang benar-benar ingin dasar negara Islam ya Masyumi gitu ya. Karena waktu saya juga heran ya, padahal waktu di pemilu di tahun 45 tokoh seperti Wahid Hasyim juga ya. Wahid Hasyim kan anaknya Hasyim Asy'ari, dia kan tokoh Islam ya. Di tahun 45 sama di Piagam Jakarta dia juga sama dengan Muhammadiyah, dengan tokoh-tokoh Agus Salim juga yang memperjuangkan syariat Islam itu di PPKI maupun di Piagam Jakarta di 22 Juni di Panitia 9. Tapi karena tahun 55 kalau tidak salah sudah meninggal ya. Hasyim Asy'ari sudah meninggal, Wahid Hasyim pun sudah meninggal. Gitu. Jadi tokoh-tokoh pendiri NU, anak dan anaknya sudah tidak ada. Ya mungkin ada pergeseran pemikiran lah dari NU. Mungkin kalau saya seperti itu. Tapi kan walaupun demikian, di tahun 55 ya, sampai di tahun 59 makanya Soekarno membuat dekret presiden itu karena tidak ada yang menang gitu kan. Tidak ada yang sepakat apakah mau Islam atau mau Pancasila. Atau mungkin bahasa saya bukan Pancasila tapi nasionalis gitu ya, dasar negara kita. Walaupun dikepung oleh 3 partai besar lainnya, tapi Masyumi tidak kalah. Ya. Bahkan menurut almarhum Adan Buyung Nasution ya, salah satu pengacara senior, mungkin Anda pernah lihat tokohnya, Adan Buyung Nasution, dia membuat sebuah tesis tentang konstituante. Ternyata konstituante itu akan ada kesepakatan sebenarnya ya. Apakah mau milih Islam atau mau milih nasionalis sebagai dasar negara di tahun 59 itu. Mereka sedang istirahat, sedang reses, rehat dalam bekerja. Namanya juga anggota dewan ya, anggota MPR. Tapi ketika konstituante mau memutuskan, Soekarno lebih dulu membuat dekret ya, sehingga ya sejarah akhirnya lebih kepada Soekarno ya yang kembali mengembalikan UUD 45 ke yang aslinya di tahun 59. Sebenarnya dari hasil dekret tahun 59 kita kan kembali ke Pancasila yang asli. Bahkan dalam keputusan presiden itu Soekarno mengeluarkan usulan Masyumi bahwa saat kita kembali ke Undang-Undang 45 dan Pancasila di tahun 59 dijiwai oleh syariat Islam, dijiwai oleh Piagam Jakarta dan satu kesatuan yang utuh dalam sebuah rangkaian konstitusi itu. Oke, itu sebenarnya itu keputusan presiden ya. Saya tidak muluk-muluk, saya punya bukti ya. Betapa bahwa kita ini berpancasila, bernegara dijiwai oleh hukum Islam. Bagaimana dengan agama lain ya? Silakan, agama lain pun bisa menjiwai kehidupan bernegara, gitu kan? Karena kan dalam Piagam Jakarta bagi para pemeluk-pemeluknya kan betul nggak? Betul nggak? Karena orang FAI lah, Anda lebih paham. Apakah waktu Rasulullah membuat Piagam Madinah, apakah menindas umat lain nggak? Nasrani dan Yahudi? Tidak kan? Ada pasal 9, Anda lihat pasal 15 bahwa Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar pertama di dunia, kalau menurut saya,
yang dibuat oleh Rasulullah itu ada perlindungan bagi umat Nasrani dan Yahudi. Ya. Makanya banyak orang yang tidak paham Pancasila, yang tidak paham syariat Islam, tapi ngomong menyudutkan syariat Islam dan ngomong Pancasila dengan menuduh Islam sebagai paham yang bahaya bagi Pancasila. Itu ngaco kalau menurut saya, gitu ya. Bahkan Soekarno sendiri kan mengakui hukum Islam. Ya, apa yang dia putuskan baik di Piagam Jakarta maupun di dekret presiden. Tapi kan pendukung Soekarno tidak menerima itu. Ya, yang sekarang ngaku pendukung Soekarno gitu ya. Oke, kita masuk ke Orde Lama ya, setelah dekret. Nah, bagaimana nasib Pancasila? Nah, inilah yang nggak terjadi, ya, sayangnya. Kalau saya begini ya, tanpa mengesampingkan kebesaran Soekarno ya, kita akui Soekarno sebagai tokoh hebat ya, sebagai the founding fathers, sebagai perumus dan penggali Pancasila, tokoh paling hebat. Ya. Walaupun saya sebut, termasuk Soekarno pun mengakui, saya ini salah satu, bukan satu-satunya. Oke, itu. Tapi melihat Soekarno di tahun 59 sampai tahun 66, kita melihat Soekarno bukan sebagai pemimpin besar revolusi ya, maaf, bukan sebagai lagi pendiri bangsa, bukan lagi sebagai tokoh yang loyal terhadap negara, tapi sebagai manusia biasa. Ngerti nggak maksudnya? Jadi itu kalau menurut saya bahasanya seperti itu. Kalau dengan mahasiswa, jadi kita melihat Soekarno sebagai manusia biasa aja gitu ya. Apa itu manusia? Ya makhluk yang misterius. Apa itu manusia? Manusia itu kalau sudah diberikan kekuasaan maka akan berkuasa selamanya. Dan dengan segala cara manusia itu akan mempertahankan kekuasaannya. Betul nggak? Coba. Kenapa orang tak terbatas oleh ruang dan waktu ya? Kenapa zaman dulu raja-raja itu berkuasa selamanya seumur hidup? Kenapa raja jolim dan bertindak kasar, keras terhadap rakyat ya? Karena manusia yang selalu ingin menindas rakyatnya. Nah, itulah yang dialami oleh Soekarno ya. Mungkin dia udah lelah, capek bayangkan dia dari masa muda dari umur SMP sampai dia umur 50 tahun dia memikirkan negara ya. Dari mulai merdeka sampai mempertahankan kemerdekaan. Di usia senjanya di tahun 60-an Soekarno mungkin ingin diperlakukan sebagai manusia pada umumnya, betul nggak? Karena dia tokoh yang mungkin paling banyak berjuang untuk negara, Soekarno menginginkan ya hal-hal yang menurut dia itu nyaman ya. Dan dia memang lupa akan apa yang telah dia putuskan, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 45. Ya. Sehingga di era demokrasi terpimpin atau Orde Lama di tahun 59 sampai tahun 66 itu disebut dengan era terjadinya banyak penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 45. Kenapa? Bukti Soekarno menyeleweng terhadap Pancasila. Karena Soekarno malah menerapkan nasakom ya, nasionalisme, agama, dan komunis. Dua alasan menurut saya. Pertama, Soekarno melihat hasil pemilu 55 ya, di mana Islam besar, komunis besar, PNI juga besar. Kalau itu digabungkan, hebat Indonesia. Bisa membuktikan ke dunia di negara Indonesia ada 3 paham, 3 ideologi yang punya massa besar bisa bersatu. Sehingga di era 60-an Soekarno lebih banyak kampanye dagang ke luar negeri, nation character building. Bangga terhadap Indonesia dengan 3 paham itu. Ya. Itu pertama ya, alasan hasil pemilu yang memang faktanya besar kekuatan 3 paham itu. Yang kedua, kita comeback ke masa muda Soekarno yang tadi saya sebutkan. Soekarno pernah memimpikan adanya ini terjadi di Indonesia kan, waktu dia menulis buku yang saya sebut tadi, Marxisme, Islamisme, dan Nasionalisme. Itu alasan kedua. Tetapi yang menarik, ketika Soekarno bermimpi akan penggabungan ideologi itu, Soekarno lupa di dalam. Ya. Ada 2 kelompok yang tidak bisa bersatu, yaitu Islam dan komunis. Terutama Islam yang Masyumi ya. Kalau NU saya kira dulu NU sudah bergabung ya dengan PKI dan PNI di konstituante. Nah, kalau Masyumi kan bukan berarti
kita ini ya, tapi faktanya memang kekuatan Masyumi juga besar gitu ya. Islam yang mungkin berbeda dengan NU pada umumnya. Mungkin NU struktural sekarang ya. Kalau NU, saya yakin kalau di Jawa Barat itu banyak NU kultural, tapi waktu pemilu dia milih Masyumi bukan memilih NU. Mungkin lah nanti Anda bisa berdebat hal itu dengan saya ya. Karena kadang-kadang beda NU itu ya antara di masyarakat dan yang di elitnya gitu. Tapi itulah is okay, nanti itu bisa kita sampaikan. Yang jelas ketika era Nasakom, Soekarno selain banyak menyeleweng Pancasila yaitu dengan Nasakom dan dia melanggar UUD 45 itu dengan mengangkat dia sebagai presiden seumur hidup. Ya gitu. Itu jelas melanggar UUD 45 yang telah dia sahkan sendiri kan? Gitu. Dan hanya satu partai yang paling setia mendukung apapun keinginan Soekarno, yaitu PKI. Ya. Jadi PKI itu partai yang paling setia pada Soekarno di tahun 60-an. Tadi untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Kenapa Bung Karno lebih ke Blok Timur? Nah, ketika Bung Karno banyak kampanye ke luar negeri, di dalam negeri Bung Karno banyak di kekepan ke PKI gitu ya, dekat dengan PKI. Ya. Dan Soekarno sangat anti Barat. Ya. Kan musuh PKI kan Barat. Ya. Inggris, Belanda, dan Prancis gitu ya. Ketika Soekarno ganyang Malaysia dan sebagainya gitu ya. Itu kan bukti bahwa Soekarno memang saat itu ya lebih dekat dengan komunis ya. Saya tidak tahu apakah Soekarno, yang jelas saya yakin Soekarno itu seorang Muslim ya, seorang PNI, seorang nasionalis gitu. Tapi kalau berbicara apakah Soekarno dekat dengan PKI, yes gitu ya. Karena PKI satu partai penguasa ya, partai koalisinya Soekarno gitu. Makanya dulu seperti Aidit, seperti juga Nyoto adalah menteri ya, menteri, ada yang sekretaris negara, ada yang konseptor pidato dan sebagainya. Nah, dan yang paling banyak dirugikan di era itu adalah Masyumi dibubarkan. Ya. Ulama-ulama dipenjarakan. Buya Hamka, ya, Muhammad Natsir, ketua Masyumi dengan tuduhan yang macam-macam. Ada yang PRRI, Permesta, dan lain-lain lah ya. Jadi memang era itu era di mana mesra-mesranya antara Soekarno dan dunia timur ya. Dan memang sangat anti Barat gitu ya. Kenapa Soekarno menolak Malaysia merdeka? Karena dianggapnya Malaysia buatan Inggris gitu kan. Saya kira itu wajar ya kenapa Inggris, karena memang jajahan Inggris gitu ya Malaysia itu. Tapi Soekarno tidak suka Inggris masalahnya gitu. Dia ingin seperti zaman Majapahit, Indonesia itu ada Malaysianya, ada Filipina gitu ya. Itulah romantisme Mas Soekarno sebenarnya. Oke, jadi nah puncak dari adanya G30 SPKI selain tadi ya karena Soekarno disokong oleh komunis, tapi ada dua anak Mas Soekarno sebenarnya di pemerintahannya. Yang pertama adalah komunis PKI, tokoh-tokohnya seperti Aidit ya dan Nyoto dan kawan-kawannya. Sementara juga Soekarno memiliki anak emas yang lain yaitu Angkatan Darat. Salah satunya adalah Ahmad Yani, Nasution, atau 7 jenderal yang terbunuh. Itu ketujuh-tujuhnya semuanya kepercayaan Soekarno di Angkatan Darat, di militer, di sipil, di partai Soekarno punya PKI. Jadi itu ada peran segitiga sebenarnya. Ada cinta segitiga ya antara Soekarno, PKI, dan Dewan Jenderal. Pada saat adanya ganyang Malaysia, itu kan, kalau militer itu ngukur diri ya, apa efeknya kalau kita melawan Malaysia? Mungkin efeknya besar ya, selain mengobarkan rakyat, mungkin juga serumpun, atau juga kekuatan kita lah ya. Tapi PKI mendukung ganyang Malaysia ya. Oke lah kalau kurang pasukan Angkatan Darat, kami dari PKI akan punya pasukan sendiri dengan namanya Angkatan Kelima ya. Yaitu siapa Angkatan Kelima itu? Kan ada tentara. Dulu kan ABRI namanya ya. ABRI itu masih bersatu antara darat, laut, udara, polisi. Itu ABRI namanya ya. Di tahun 59 itu ada ABRI namanya. Sekarang kan TNI dan Polri ya. Dulu itu ABRI itu sekali lagi darat, laut, udara, polisi. Dan kelima adalah angkatan kelima yang diinginkan PKI. Siapa itu? Buruh dan tani dipersenjatai. Nah inilah mulai ada konfliknya. Intelijen tentara darat menciduk bahwa
PKI itu sudah siap dengan angkatan kelima karena sama juga latihan militer dan sudah mendapatkan 100.000 pucuk senjata bantuan dari Tiongkok. Terciduklah oleh Dewan Jenderal ya. Ternyata kata Dewan Jenderal, PKI itu bukan untuk mengganyang Malaysia dengan menyiapkan 100.000 pucuk senjata itu, angkatan kelima itu, tapi untuk mengkudeta Soekarno ya, atau pemerintahan. Sebelum terjadi itu, kecium oleh angkatan darat, sebelum nyampe ke presiden, maka yang dibantai terlebih dahulu adalah angkatan darat yang disebut oleh PK Dewan Jenderal itu. Itu kurang lebih ya, jadi konfliknya seperti itu kalau dari kronologinya seperti itu. Ya, kalau ada press release silahkan Anda baca saja. Dan kenapa ya, walaupun ada apakah Soekarno terlibat, walaupun itu kurang kuat, tapi juga ada alasan logis karena Soekarno dekat dengan PKI. Apakah Soeharto terlibat? Soeharto juga logis karena Soeharto juga angkatan darat yang selamat gitu ya. Tapi itu kan sejarah berpihak pada Soeharto sebenarnya gitu ya. Dan yang kalah adalah jelas PKI kan ya, yang tertuduh yang paling kuat. Dan memang PKI kan selain dia punya angkatan kelima juga ada yang menyusup tentara yang menjadi bagian dari PKI atau kader PKI, siapa ya, Untung yang menjadi eksekutor di malam itu. Dan ini logika saya sebenarnya ya, kenapa PKI itu benar-benar bersalah dan harus bertanggung jawab. Dan itu pun diakui oleh anaknya sebenarnya. Saya pernah si Ilham Aidit di TV One di tahun 2016, dia waktu debat dengan tokoh-tokoh tentara ya, dengan Kiflan Zen dan sebagainya, dia ngakui mungkin ayah saya juga salah. Tapi tolong maafkan karena itu kan bukan organnya tipe ayah saya yang salah kan gitu. Dia ingin PKI-nya diakui tapi cukup yang salah adalah ayahnya saja gitu. Nah, ini kenapa saya katakan PKI yang mungkin sangat kuat keterlibatannya? Karena setelah itu kan mereka kabur. Ya. Setelah malam kejadian itu tokoh-tokoh PKI yang dulunya petentang-petenteng menjadi menteri, menjadi bagian dari pemerintahan, mereka kabur ya. Aidit kabur, terus tokoh-tokohnya kabur dan ditangkap dan ditemui oleh tentara dan dihukum mati oleh tentara. Nah, adapun aksi setelah PKI melemah, ini ya, setelah 65 PKI kan melemah. Ya. Itulah aksi balasan dari kaum santri dan dari para kiai. Mungkin yang orang tuanya meninggal, anak kiai, yang gurunya meninggal, yang keluarganya dibantai oleh PKI, melakukan aksi balasan saat PKI lemah. Karena kan dulu PKI kuat, ya didukung oleh negara, gitu kan. Ketika dia merampas tanah, ketika dia membantai pesantren, dan ada aksi balasan setelah PKI lemah. Jadi itu sebenarnya reaksi ya dari aksi yang telah dilakukan oleh PKI di tahun 48 maupun di tahun sebelum 65. Memang dibantu juga oleh tentara yang menjadi mertuanya Pak SBY ya, yaitu Sarwo Edi. Ya anak buahnya Pak Harto dulu ya, awal-awal Orde Baru. Itu kurang lebih ya. Dan kenapa Soekarno tidak mau mengakui PKI ya sebagai dalang G30, bahkan setelah Super Semar, setelah tahun 66 Soekarno diminta pertanggungjawaban oleh MPRS, kan setelah demo kan salah satu demo dari mahasiswa tahun 66 kan minta PKI dibubarkan. Dan Soekarno tidak mau, dipanggil oleh MPRS, dan apa jawaban Soekarno? Kan tidak memuaskan MPR ya. Itu hanyalah riak kecil dalam samudra, kata Soekarno. Kalau saya melihat begini ya, kenapa Soekarno tidak mau memaafkan PKI ataupun tidak mengakui PKI bersalah? Saya tidak yakin sampai sekarang Soekarno itu PKI ataupun kalau dekat iya gitu. Soekarno itu dua alasan kenapa Soekarno tidak melawan ya atau tidak menjadikan PKI bersalah. Pertama, Soekarno itu tipenya dia punya karakter balas budi ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena Soekarno di tahun 45 pun dia ke Jepang kan tidak mau kita merdeka kalau nggak dipaksa oleh generasi muda kan, golongan muda. Karena Soekarno menganggap Jepang sebagai pihak yang berjasa melawan Belanda yang telah mengusir Belanda. Nah, kepada PKI mungkin Soekarno tahu PKI bersalah, PKI kejam. Tapi dia tidak ingin menyalahkan temannya sendiri. Bayangkan ya, partai atau pihak yang mendukung dia mau nambah istri, PKI mendukung kan. Dia mau nambah jabatan, didukung oleh PKI. Jadi dibela terus oleh PKI. Jadi dia tidak mau gitu ya menyalahkan teman sendiri. Lebih baik saya yang tersiksa, saya yang menjadi korban, tapi saya tidak akan menyalahkan teman.
Itu ya alasan pertama. Dari sisi prinsip hidup Soekarno ya. Yang kedua dari efek yang lebih besar. Kalau seandainya Soekarno mengatakan PKI bersalah, maka korban akan banyak lebih besar lagi. Karena kenapa ya? Tanpa Soekarno mengatakan PKI salah pun, banyak orang yang nggak berdosa kan, hanya baru di malam hari misalnya, habis Isya ada orang lewat, itu anak buah PKI. Kan serentak orang membunuh. Baik itu tentara maupun para masyarakat yang anti PKI. Coba kalau seandainya Soekarno pun ikut serta menyalahkan PKI, mungkin pendukung Soekarno pun akan sama, perang membunuh orang yang tidak berdosa, melawan PKI. Ya. Itu kurang lebih ya. Jadi memang ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya dari seorang pemimpin ya. Kenapa misalnya di saat masyarakatnya ingin A, dia tetap kekeh B, ya karena mungkin dia punya prinsip dan punya perhitungan kalau ada efek yang lebih luas. Oke itu ya. Kurang lebih secara singkat mungkin kurang lengkap, tapi kurang lebih itu yang saya pahami dari masalah PKI di Indonesia. Siapa coba tadi yang belum direspon tentang PKI di kelas B dulu coba, yang belum ada yang kelas B, karena ini kan jamnya kelas B sebenarnya. Kelas B itu ada IMA coba, nanti yang lain masih ini. Udah jawab belum? IMA absen berapa? 100? Nggak tahu Pak. Ya, Oke, NPM-nya 120. Udah dijawab belum pertanyaan saya? Pertanyaan Anda. Apa pertanyaannya? belum. Bentar Pak. Bapak masih tentang PKI ya Pak? Ya apa pertanyaannya coba biar langsung saya tanggapi. Ya. Apa yang melatar belakangi PKI sejak sekarang sehingga PKI yang sekarang itu yang menjadi sasarannya para ulama? Ya kalau kenapa PKI itu menyasar ulama ya atau umat Islam? Karena kan dari prinsip dasarnya kan Marxisme. Marxisme itu dalam doktrinnya itu agama itu adalah candu bagi masyarakat. Ya. Ingat ya, yang namanya ideologi itu kalau sudah menganut sebuah ajaran, ya, apakah itu apalagi yang selevel komunisme ya, totaliter ya, akan total. Apapun kata Marxisme akan diikuti ya, karena doktrinnya adalah anti agama gitu. Jadi wajar kalau PKI ya pasti cenderung ateis gitu ya. Saya tidak mutlak tapi kecenderungan aja gitu ya. Karena ya awalnya pun seorang Aidit pun yang awalnya anak ulama, anak Islam, anak Masyumi, kalau dia sudah totaliter menganut ajaran komunis, termasuk juga Musso, seorang ulama kan seorang Muslim, ya dia akan membenci agama dan membantai agama yang berbahaya gitu, yang bagi mereka yaitu Islam kalau di Indonesia. Mungkin kalau di negara lain ya bukan Islam ya, pun agama yang di tempatnya, mungkin Kristen, mungkin Katolik kalau di Eropa ya. Karena mereka anti agama gitu kan. Karena mereka paham dasarnya materialis ya. Itu ya. Iya, baik Pak. Jadi Terima agama kasih. akan menghalangi perjuangan mereka. Apalagi kan mereka materialis. Agama itu nggak ada kan? Bohong karena nggak nampak, nggak berwujud. Itu ya alasannya. Kalau Anda ingin Baik, Pak. tertarik Terima silakan kasih. ya. Ingin jadi komunis silahkan, tapi bahaya, nggak boleh di Indonesia kan dilarang ya. Silakan, siapa lagi coba? Kelas B dulu, biar saya nggak acak-acakan. Kelas B masih ada? Kelas B itu Sofi. Ada Pak. Sebi Pak. Sebi absennya? Nggak ada absen Pak. NPM-nya, ujung NPM. 509 Pak. 50 kelas B, kelas apa kamu? Kelas B Pak. Enggak ada nama kamu kelas B mah. 50 ada juga 508 nih sampai Nijar langsung 5010. Oke lah Sebi kamu apa pertanyaannya? Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Pak pada waktu itu untuk menangani permasalahan G30 PKI itu Pak. Ya langsung membuat sebuah TAP MPR melarang adanya PKI di Indonesia, melarang adanya komunisme di Indonesia. Ya itu. Oh. Jadi yang sekarang dilarang oleh negara kita itu bukan Islam, tapi komunis. Dan itu masih berlaku ya. Iya. Jadi kalau sekarang misalnya Pak. ada simbol-simbol komunis, itu ada lapor ke puskesmas mesti ditangkap.
Sehingga saya heran kok aneh itu. Ormas Islam kok ditangkap, kok ulama yang ditangkap gitu. Apakah sekarang ingin kembali lagi ke tahun 65 misalnya? Kan ciri-cirinya sudah nampak dengan sekarang sebenarnya. Kalau kita mau jujur ya. Kalau saya itu berbahaya hari ini kalau menurut saya. Ya, Pak. Makanya saya sampaikan ke Anda memang kita jangan sampai mengulangi sejarah yang sama. Karena PKI itu bisa bangkit dengan cara sendiri-sendiri ya. Dengan tak terduga gitu kan. Iya, Pak. Itu ya. Jadi fix yang dilarang Ya. di kita sekali lagi bukan agama Islam. Apalagi ya Islam khususnya. Tapi jelas yang masih dilarang dalam TAP MPR adalah komunisme ya. Dilarang lagi menyebarluaskan. Ya, Jadi terima kalau kasih, Pak. sekarang negara malah sebaliknya, malah menghukum umat Islam, ya berarti negara ini salah, kaprah ya dalam memahami sejarah maupun melaksanakan aturan negara. Ya, Pak. Itu ya. Ya, siap, Silakan. Pak. Terima kasih, Pak. Silakan, siapa lagi? Saya, Pak, kelas B. Kelas B siapa? Oh, Sofi, Pata. Betul, Pata? Saya, Pak. Apa, Pata? Sudah kejawab belum pertanyaannya? Belum? Saya, Pak, kelas B. Jadi 118. Iya, langsung ke pertanyaannya, Fata. Jadi, apakah isu kebangkitan PKI saat ini tuh hanyalah bentuk perwujudan dari terdesaknya kaum radikal, Pak? Begini ya, apa yang kamu maksud dengan radikal? Radikal Islam atau apa? Kalau misalnya begini ya, kalau misalnya kita menganggap EPI dan HTI itu radikal, kejahatan apa yang telah dilakukan oleh EPI dan HTI gitu kan? Itu beda kasus ya. Kalau PKI kan jelas 48, 65, korbannya ada ya. Saksinya masih ada gitu ya. Yang traumanya masih banyak. Jadi negara jelas dulu melarang bangkitnya paham komunis gitu kan. Nah, kalau HTI dan EPI itu kan baru akan diduga ya. Belum melaksanakan itu ya. Apakah memang Anda yakin Islam itu radikal misalnya? Apakah Anda yakin bahwa yang sekarang membom itu adalah umat Islam? Teoris itu. Saya mah tidak yakin gitu. Itu kan teori konspirasi Amerika. Kalau kita mulai jujur ya. Jadi kalau saya kurang sepakat dengan isu-isu radikalisme gitu ya. Karena harus fair gitu ya maksudnya. Kalau memang terbukti misalnya ada EPI, ada HTI membantai umat, oke, saya akui itu radikal. Ya, itu ya. Jadi harus fair juga menilai sejarah itu ya. Baik, kecuali Anda terima menemukan kasih. fakta misalnya, ada ulama Habib Rizik bisa sedang membantai umat misalnya. Kan sebaliknya ya, kan santrinya yang udah dibunuh tahun lalu dan belum malah dituduh Malik nuduh kan gitu. Oke, itu ya. Silakan yang lainnya. Ini Pak. Siapa? Ajka 511. Apa pertanyaannya Kak? Langsung pertanyaannya Pak. Oke, langsung aja. Apa benar bahwa kekejaman PKI itu tergambar dalam G30 SPKI bahwa yang 7 jenderal itu sebelum dibunuh itu pada di penyiksaan sadis Pak, sedangkan ada yang menyebut bahwa itu ada rekaan filmnya. Oke, saya jawab ya. Pertama, antara itu kisah terjadi nyata ya. Tapi yang kita tonton adalah film ya. Dan kalau saya akan tidak bisa membenarkan itu sebenarnya, baik persis atau tidak. Tapi pernyataan dari Arifin Cenur atau istrinya ya, Jajang Cenur, Yayang Cenur yang masih hidup istrinya, dan termasuk tim pembuat film itu, semuanya film itu dibuat memang tidak mungkin persis sama. Tapi film itu kan dibuat dari hasil penelitian. Ya. Urusan persis atau benar itu urusan mereka yang punya skenario ya. Tapi yang jelas pengakuan dari sutradaranya bahwa film itu dibuat hasil penelitian juga ya. Tidak langsung dibuat jadi atau imajinasi tidak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa udah ini bersama siapa? Ya Pak, baik. Ajka ya. Ya, gitu. Siapa coba selain Ajka, masih kelas B dulu. Kelas B masih ada kelas B? Yang tangannya udah ngacung aja, yang tadi kasihan, udah kesel tadi ngacungkan tangan. Oh, Sofi. Apa Sofi pertanyaannya? Anggota dari PKI ini kan pastinya mempunyai anak cucu. Dengan adanya anak cucu dari PKI ini,
apakah ada kemungkinan PKI ini akan kembali lagi dan bagaimana cara mencegah kemungkinan itu terjadi? Oke. Waktu zaman Orde Baru ada aturan pembacklistan 7 turunan ya, di screening. Tidak boleh anak PKI itu jadi PNS, bahkan kalau sekolah pun dia ada ijazah SMA itu bisa langsung ketahuan ya, ada plat merah gitu, langsung ada backlist gitu. Nggak tahu itu kan kehebatan Orde Baru ya, saya juga nggak tahu karena saya tidak mengalami secara persis. Karena saya juga punya teman-teman yang seperti itu, yang orang tuanya kakeknya terlibat PKI, ketika dia sekolah biasanya beda dengan yang lain gitu ya. Itu. Tapi di era reformasi itu Gus Dur mencabut itu ya. Dan sekarang ya tidak ada lagi larangan itu ya. Bagaimana dengan nasibnya? Di tahun 2007-2008 seorang anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat juga dari Partai PDIP menulis sebuah buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI, judul bukunya. Sekarang juga dia masih ada, masih jadi anggota DPR ya. Ya silakan Anda simpulkan sendiri aja. Ya, kalau kita mungkin husnuzonnya mereka bangkit karena dia bukan ingin untuk apa yang sebagainya. Muhammad Pasya, maaf ini backgroundnya kamu orang PDI bukan? Muhammad Pasya, halo, kelas A61. Halo Pak, mohon maaf Pak. Kamu orang PDI bukan? Salah satu pendukung Pak. Ya, ya. Ya nggak apa-apa, kamu orang PDI nggak apa-apa, tapi ini ruang kuliah nggak usah pakai background partai gitu ya. Kalau Anda sedang rapat mahasiswa atau rapat apa silahkan. Kalau ini kuliah, mohon maaf ya. Ini kita jangan hindarilah simbol-simbol partai. Saya bukan anti partai ya, tapi kan saya berbicara sejarah gitu ya, berbicara masalah keadaan ya. Kalau yang berkuasa siapa ya mungkin kita bisa berdebat hal itu ya kalau memang ada perbedaan pendapat. Kalau lebih seperti itu ya. Jadi begini ya, karena memang mereka itu bisa bangkit dengan cara yang berbeda karena berulang kali bangkit ya. Saya kira harus waspada ya gitu. Karena ciri-ciri yang terjadi di tahun 48 di tahun 65 itu sama ciri-cirinya gitu. Makanya jangan sampai kita mengulang sejarah yang sama. Gitu aja sih sebenarnya ya. Kan Anda yang bisa menentukan itu sebenarnya ya, generasi muda bukan saya gitu kan. Yang bisa mengubah sejarah kan mahasiswa, bukan generasi tua seperti saya. Walaupun saya belum tua-tua amat gitu ya. Saya masih 17 tahun. Oke, siapa lagi? Saya Pak. Kelas B masih ada nggak? Oke, kelas B sudah nggak ada. Sophie udah ya. Jadi harus hati-hati aja gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Kelas A masih ada coba. Kalau udah terwakili nggak apa-apa ya. Saya Pak. Kelas A itu dari Tursina apa? Iya Pak. Dari nomor MPM belakangnya 077 mau tanya, apakah PKI itu ada hubungannya dengan Supersemar? Dan apakah Supersemar itu hubungannya dengan pembubaran PKI? Ya ada. Kan itu peralihan kekuasaan ya. Ketika Soekarno semakin terdesak dan PKI juga sudah tidak ada, dan secara realistis mungkin Soekarno melihat bahwa dia sudah tidak mampu lagi ya mengendalikan negara dan meminta kepada tokoh yang saat itu paling berpengaruh di Indonesia di tentara yaitu Soeharto gitu. Dan itu diakui ya. Saya mungkin tidak melihat ya kalau kita mengkonflikkan seolah-olah itu adalah perebutan kekuasaan dari Soekarno oleh Soeharto ke Soekarno. Bagi mereka yang ingin mengkonflikkan itu. Tapi dilihat dari sejarah tahun-tahun itu, kita lihat beberapa kali mesra sebenarnya hubungan antara Soeharto dan Soekarno gitu di era itu. Mungkin kita nggak tahu ya di belakangnya bagaimana. Ya. Yang jelas faktanya itu sejarah itu ada ya, Supersemar itu ada ya. Dan Soekarno pun beberapa kali pidato tentang kebenaran dari Supersemar itu. Ya. Saya kira itu semacam peralihan kekuasaannya. Yang namanya mungkin konflik antara keluarga Soekarno dan Soeharto mungkin ada ya. Tapi yang jelas itu ada peralihan kekuasaan. Atau juga mungkin kehebatan Soeharto dalam merebut kekuasaan. Jadi banyak faktor lah ya dalam hal itu. Karena memang itu ya sejarah kan banyak bumbunya kalau kita belajar sejarah itu ya. Itu ya, Dur. Jadi memang semakin kesini semakin banyak temuan-temuan baru ya. Dulu dianggap awal-awal reformasi seolah-olah itu adalah Soeharto
memaksa Soekarno. Padahal enggak juga ya. Soekarno juga mengakui ternyata. Anda lihat di YouTube lah, pidato Soekarno tentang Super Semar. Untuk suratnya masih ada. Oke, saya minta waktu sebentar ya, di Unsil harus jam 10 harus meminta lagu, harus mendengarkan lagu Indonesia Raya jam 10. Oke, sambil nunggu coba dari yang lain, kelas C Sinta. Kelas A dulu, kelas A dulu, maaf, kelas C. Aris Nurul apa? Perkenalkan, saya Aris Nur Muiz dengan NPM blok 060. Apa Aris? Baik Pak, begini pertanyaannya ya Pak. Bagaimana Presiden Abdurrahman Wahid memandang PKI ini Pak? Dan ketika pelengseran Presiden Abdurrahman Wahid, apakah ada tokoh atau dalang di baliknya? Lalu kalau ada siapa Pak? Kalau saya ingin tahu ya mengenai pelengseran tersebut. Ini itu Pak. Bentar ya, saya harus sebentar. Nanti mungkin 1 menit 2 menit lah. Baik Pak, baik. Oke, dari Aris tentang Gus Dur ya. Saya kebetulan waktu masih SD kelas 6 dan masih SMP kelas 1 itu sampai SMP kelas 2 atau kelas 3 ya. Setelah pemilu 99 saya memang melihat Gus Dur terpilih secara langsung live ya di sidang umum MPR, dan ketika Gus Dur lengser pun saya nonton live ya di TPR di televisi saat itu. Di Metro TV atau di RCTI saya lupa lagi. Nah, saat itu bagaimana dengan Gus Dur ya? Gus Dur memang kan dipilih atas usulan Poros Tengah ya. Itu sebenarnya kemenangan pertama umat Islam ya. Walaupun PKB hanya 10% kurang lebih, tapi dia gabung semua partai Islam ya. Yang kecil-kecil seperti PAN, PBB, termasuk PK dulu yang sebelum PKS. Semua partai-partai Islam yang masih menengah ke bawah itu digabung satu, itu bisa memenangkan Gus Dur menjadi presiden. Mengalahkan Megawati yang gabungan antara dua partai besar yaitu Golkar dan PDI di tahun 99. Tapi Gus Dur memiliki karakter yang unik ya. Kalau ahli bilang Gus Dur itu seorang ulama betul ya, seorang yang soleh betul, tapi dia punya pemikiran yang kontroversial ya. Dia menggunakan metode kontroversi ya. Dan sedikit berpaham, kalau dari sisi paham Gus Dur memang liberal dan humanis gitu ya. Dan tanpa kompromi orangnya. Jadi ketika dia misalnya didukung oleh partai Islam, oleh Poros Tengah, dia tidak lagi berpikir kepentingan umat Islam, kepentingan Poros Tengah. Dia hanya memikirkan konstitusi, ya betul, paham maksudnya? Jadi dia nggak ada kompromi dengan umat Islam, dengan yang mendukungnya. Dia hanya berpegang teguh pada konstitusi. Termasuk salah satu hasilnya adalah Gus Dur membolehkan mengakui agama selain yang 5 yang jadi 6 yaitu Konghucu ya di era Gus Dur. Tadi kan dia bebas, berpikiran bebas. Bahkan dia juga mencabut larangan keluarga PKI gitu ya. Sebagai ya yang di blacklist
Walaupun tidak jadi mencabut TAP MPR tentang larangannya, tapi untuk keluarganya dimaafkan oleh Gus Dur gitu ya. Jadi itu mungkin kelemahan sekaligus kelebihan gitu ya. Karena nggak ada kompromi dengan tokoh-tokoh seperti yang mendukungnya seperti Amin Rais dan kawan-kawan ya. Jadi dia mudah untuk dijatuhkan ya. Karena politiknya terlalu ya, jadi gitu kelemahannya kalau orang tanpa kompromi gitu ya. Dia ketika akan dihantam oleh lawan politiknya dia mudah gitu kan. Sehingga salah satunya memang ada yang kecewa juga gitu ya. Yang dulu mendukung Gus Dur, mungkin partai-partai Islam yang lain di luar PKB ya, mungkin P3, mungkin PAN, mungkin juga PK dan PBB, kecewa karena sikap Gus Dur yang kontroversial, tanpa kompromi dengan para pendukungnya. Itu akibat salah satunya yang mengakibatkan Gus Dur. Itu faktor pertama. Faktor kedua juga, Megawati itu selalu menganggap bahwa dialah yang paling layak menjadi presiden gitu ya. Karena pemenang pemilu dan ya mungkin yang paling berjuang dari nol melawan Orde Baru gitu ya. Jadi memang dua faktor. Kalau pengakuan Gus Dur sendiri ada dua orang yang paling bersalah akibat pelanggarannya. Yang pertama Amin Rais, yang kedua adalah Megawati gitu. Jadi itu ya. Respon terhadap PKI ya Gus Dur enteng sebenarnya. Kalau bagi kita mungkin itu apa sih menyerap Gus Dur itu memang belum sampai kalau pemikiran kita yang awam gitu. Memang yang paling menonjok ya ketika Gus Dur ketika kita menganggap bahaya bagi dia mah enggak gitu kan. Padahal memang kalau kita renungi ya harusnya seorang presiden itu harus lebih hati-hati dalam berbicara, sebenarnya itu aja. Ya. Kadang-kadang ya kalau kan kebanyakan kita orang awam coba. Kalau umat Islam masih ngeri, masih takut terhadap komunis misalnya, dia bilang PKI itu biasa-biasa aja kan orang menjadi resah gitu kan dari pernyataan-pernyataan Gus Dur. Ya dibalik semua kehebatannya, saya juga ada kelemahannya yang sering muncul ya, yang membuat orang bingung dan membuat orang itu resah. Karena dia terlalu banyak berbicara di depan publik yang sangat kontroversial gitu. Itu aja ya. Harusnya kan kalau seorang presiden itu lebih hati-hati ya. Makanya kalau Soeharto, kalau SBY itu cenderung dia lebih punya sistematika apa ya? Dia punya juru bicara, dia punya sebelum ngomong itu dia tuh mungkin berpikir dulu ya. Sehingga relatif negara itu tidak begitu banyak ada yang yang gonjang-ganjing gitu kan. Beda dengan sekarang kan hampir semua orang menjadi juru bicara, jadi bingung siapa yang mau dipercaya kalau sekarang gitu ya. Ya termasuk kalau Gus Dur kan dirinya sendiri yang sering bicara gitu. Jadi orang bingung gitu banyak pernyataan-pertanyaan yang membuat bingung. Ya. Oke itu. Silakan yang lain. Saya tidak bisa semuanya ya. Mungkin kita edisi PKI ini yang bisa kita bahas di minggu ini. Kalau nanti kita ingin yang lain, nantilah the next waktu kita agendakan lagi. Coba kelas A masih ada nih, Nur Sipa. Saya mau bertanya Pak, saya Nur Sipa Fitri Suryani dari kelas A NPM, ujung NPM 050. Apa pertanyaannya? Bertanya tentang Orde Baru Pak. Iya, Orde Baru kan gimana? pada masa Orde Baru ada KKN ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Apa yang melatar belakangi terjadinya KKN tersebut, Pak? Terima kasih. Oh, yang namanya KKN itu hampir semua rejim ya, terutama korupsi ya. Bahkan kalau kita lihat sejarah yang baru, ternyata waktu kerja Rodi di tahun zaman Belanda itu membayar upah para pekerja waktu membuat jalan dari Anyar ke Pangarukan itu ya. Mega proyek di zaman Diandeles ya. Tapi ada bukti-bukti kwitansi pembayaran dari Belanda untuk para pekerja. Tapi itu dikorupsi oleh para bupati-bupati di Indonesianya ya yang kena. Jadi sudah ada sebenarnya KKN dari zaman kolonialisme pun. Makanya kita lama di itu bukan berarti kita ini semuanya ditindas oleh Belanda, tapi ada yang diuntungkan oleh kolonialisme. Itu kalau menurut saya ya. Dan juga sudah ada temuan-temuan baru dalam sejarah. Itu ya pasti ada lah zaman Orde Baru, karena manusia, karena kekuasaan cenderung korup. Tapi kan zaman Orde Baru belum ada KPK. Jadi memang ya relatif lebih sistematis mungkin korupsinya ya, berjamaah gitu ya. Dan memang tidak berimbang begini antara yang dikorupsi dan yang masuk ke rakyat, ya relatif lebih berimbang, sehingga ya intinya belum ada hukumnya, belum ada KPK-nya zaman Orde Baru ya. Siapapun itu bisa, bukan hanya Orde Lama, Orde Baru ya, sekarang kan lebih banyak orang yang korupsi, anak muda pun banyak yang korupsi kok gitu ya.
Jadi hampir mengancam semua manusia korupsi itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan masa lalu, tidak bisa menyalahkan rejim. Kita pun mungkin kalau nanti ke depannya menjadi pejabat akan tertantang untuk melawan ataupun menerima godaan itu. Oke? Siapa kelas A yang masih belum dibahas? Regina, udah belum? Belum, Pak. Regina apa? Pak, kan Soekarno menjual padi-padia ke Moro Filipina. Mengapa jadi puncak penyelewengan G30 SPKI gitu, Pak? Yang di YouTube, Pak. Yang waktu penyampaian materi pas pendalaman materi bab A. Dengan Pak Nana? Ya. Ya, itu kan yang namanya apa ya? Semua faktor bisa dianalisis gitu ya. Masalah Moro Filipina Pak, menjual padi apa maksudnya? Iya, kan waktu itu di YouTube menjelaskan kalau Soekarno tuh menjual padi-padi ke suku Moro Filipina. Nah, itu juga menjadikan puncak penyelewengan G30 SPKI itu kenapa bisa terjadi? Itu mungkin Pak, hanya faktor pendukung saja ya. Faktor pendukung saja. Yang jelas di era pemecahan Soekarno itu, maksudnya puncak kejatuhan Soekarno itu diawali oleh terjadinya G30 SPKI itu ya. Mungkin karena kekurang hati-hatian Soekarno ya, atau dengan ambisi Soekarno yang terlalu mengakomodir PKI gitu ya. Yang mungkin dan mungkin Soekarno tidak tahu bahwa di masyarakat ada konflik ya antara PKI dan umat Islam misalnya gitu. Itu mungkin intinya ke sana ya. Urusan jual beli itu mungkin urusan lain lah, atau hanya faktor pembantu mendukung yang lainnya aja ya. Yang jelas di daerah itulah yang membuat Soekarno jatuh karena akibat G30. Karena kan yang menjadi korban dan pelakunya adalah orang-orang di lingkungan Soekarno ya, orang-orang istana semua, para menteri-menterinya Soekarno itu ya, baik itu jenderal maupun PKI-nya gitu ya, gitu. Ya, oke, kelas A yang belum siapa? Ini masih ada kelas A. Tadi Sebi udah. Pasa kamu udah belum tadi? Udah ngomong? Udah Pak, apa boleh nanya lagi tidak Pak? Sama dengan yang tadi? Beda Pak. Saya Pak. Tadi kan kata Bapak itu Soekarno sama PKI itu punya relasi Pak. Terus ya. Kenapa PKI merencanakan kudeta Pak? Yang pertanyaan yang kedua, kenapa PKI merekomendasikan pembuatan angkatan kelima? Terus yang terakhir, apakah surat perintah 11 Maret itu sangat berhasil untuk menuntaskan kasus PKI Pak? Kasus komunisme. Oke. PKI, Soekarno, Super Semar ya. Super Semar itu kan terjadi setelah G30 ya. Jadi terlalu jauh kalau dihubungkan dengan PKI. Adapun memang Super Semar itu lebih kepada tadi yang saya sebutkan peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru ya. Oke, nantilah. Coba yang lain. Nanti yang lainnya akan saya jawab. Saya Pak. Pak. Siapa coba. NVM 058 kelas A. Apakah benar dalam G30 SPKI ada keterlibatan Amerika Serikat dan agen CIA? Ya, itu versi lain ya. Itu versi lain ya, karena memang yang menguatkan hal itu adalah memang Nasution dan orang-orang tentara itu memang bagian dari lulusan perguruan tinggi Amerika Serikat ya, lulusan Amerika, dan memang juga agen-agen CIA itu menusuk ke Soekarno ya. Jadi memang berbagai kepentingan itu ada ya. Jadi itu versi yang lain kalau menurut saya ya. Versi itu ada ya. Iya Pak, terima kasih. Tapi kalau versi itu ya kadang-kadang ya itu melemahkan bukti PKI sebagai dalang gitu ya, kalau kita mau jujur gitu ya. Gitu. Atau juga mungkin semuanya juga berkepentingan untuk mengkudeta Soekarno gitu kan. Baik itu PKI, tadi dari Pasa misalnya. Kenapa PKI kok orang terdekat Soekarno tapi ingin mengkudeta Soekarno? Ya yang namanya juga orang ya, coba. Apakah sekarang Anda menjamin nggak partai-partai yang mendukung Jokowi itu ikhlas ridho misalnya untuk Jokowi, atau ada kepentingan partainya sendiri-sendiri? Apakah Golkar, apakah PKB, apakah Nasdem? Saya yakin dia dalam hatinya mereka juga ingin menggantikan Jokowi kan gitu. Betul nggak? Ya sama dengan itu ya. Apalagi kan Soekarno lebih menyukai Ahmad Yani daripada Aidit gitu kan. Ya pasti ada kecemburuan ya. Karena ada dua anak emas yang lebih mana yang lebih ini kan, itu pasti ada kecemburuan. Jadi itu logikanya yang sangat-sangat wajar ya gitu.
Kan dari sisi partai kan berbeda antara PKI dan PNI dan Soekarno gitu. Oke, coba yang lainnya. Kalau udah sama nggak apa-apa ya Bu. Tadi Sipa, kelas C coba. Kelas C itu Sinta. Bapak izin bertanya untuk tadi G30 SPKI. Jadi siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa G30 SPKI tersebut? Ya kalau yang sudah dihukum, yang sudah dieksekusi adalah yang terlibat di ya partai komunis, yang terlibat partai komunis. Kan tokoh-tokohnya sudah lari dan ditangkap. Seperti Aidit ya. Eksekutornya Untung sebagai kepala Cakrabirawa kan dieksekusi mati. Dan juga banyak tokoh-tokoh lain yang terlibat, yaitu yang disalahkan oleh Orde Baru, oleh pemerintahan Orde Baru itu. Yang lebih dekat dengan komunis, dengan PKI. Sampai akhirnya PKI dilarang untuk kembali lagi di Indonesia. Ya itu ya, kalau sekarang speak sebenarnya, sampai sekarang ya PKI dalangnya gitu. Apakah urusan itu Soeharto benar atau tidak, Orde Baru, kan itu urusan sejarah ya. Kalau Anda punya teman baru, silahkan Anda, ternyata PKI nggak bersalah misalnya, asal Anda punya bukti yang kuat misalnya. Jadi harus ada bukti yang lebih kuat lagi kalau ingin kita menemukan bukti baru ya. Karena ini juga kehidupan manusia ya, kehidupan dunia ya, bukan kehidupan akhirat. Jadi panah gitu ya. Penuh dengan liku-liku. Oke, yang lainnya, Najla. Kelas C. Sudah? Saya, Pak. Terwakili belum jawabannya? Belum. Apa? Perkenalkan, nama saya Nazla, NPM ujung NPM 002. Yang ini saya tanyakan adalah apabila seorang cucu dari PKI itu tidak diperbolehkan sebagai pegawai negeri, bagaimana dengan cucu-cucu dari peristiwa lain seperti DITII, apakah tetap tidak diperbolehkan menjadi pegawai negeri? Terima kasih. Oke, jadi beda ya. Beda kasus antara DITII dan PKI ya. Ya gitu. Jadi beda peristiwanya gitu. Karena kan DITII peristiwanya di tahun 48. PKI kan di tahun 65. Ya. Sedangkan eksekusinya tahun 60 kalau kata Suwiryo ya. Jadi enggak sampai ke sana gitu ya. Jadi korban yang ditimbulkan oleh DI dan oleh PKI berbeda dari sisi jumlah dan dari sisi itunya. Jadi itu ya. Jadi itu yang harus kita pahami, kasus itu sama juga dengan tadi gitu kan. Ketika kita misalnya mau menganggap apakah HTI dan EPI itu dilarang, kemudian ya apa yang telah dilakukan oleh EPI dan HTI, apakah sekejam PKI atau tidak kan gitu. Paling itu ya yang harus kita perbandingkan. Oke, jadi itu. Jadi berbeda waktunya ya, dan juga berbeda penanganannya gitu. Karena kan DITII ya nggak ikut lagi pemilu, bukan partai yang ikut pemilu di tahun 55 juga nggak ikut itu kan. Ya. Adapun kan misalnya apakah Masyumi itu kelanjutan dari DITII kan nggak ada bukti itu. Ya. Kecuali Masyumi misalnya ataupun partai sekarang PKS misalnya ada kelanjutan dari DITII kan nggak ada bukti kuat, gitu kan ke sana. Beda dengan komunisme yang memang benar-benar pahamnya itu mengakar ya. Kalau komunisme itu pasti ada kelanjutan dari setiap generasi ke generasinya. Oke itu ya, Reva coba. Kelas C ini Reva ya. Iya Pak, NPM saya ujungnya 020. Apa pertanyaannya? Mengapa Partai Komunis Indonesia diganti dari ISDP ke Partai Komunis Indonesia, dan apa benar kalau Partai Komunis Indonesia itu mengadopsi nilai-nilai komunisme dari Rusia? Terima kasih. Kenapa menjadi PKI ya? Karena kan mereka berjuangnya di Indonesia. Sekarang itu mau fokus untuk berjuang di Indonesia. Ya gitu. Alasannya apakah mengadopsi dari Rusia? Ya setelah mereka dilarang di Belanda, di Hindia Belanda, mereka pergi ke Soviet dan balik lagi tahun 48 dan memberontak dengan mendirikan Republik Soviet Komunis Indonesia. Jadi kan itu sudah ada bukti ya. Dari namanya pun mereka tuh bagian dari Republik Soviet Komunis. Betul nggak? Itu kan sudah terang-terangan ya mereka itu. Di tahun 48 sudah sangat kasar gitu ya. Walaupun di tahun 65 pun kan kasar kelihatan
Jakarta Peking ya, porosnya gitu ya. Lebih ke Cina kan kiblatnya kalau di tahun 65 itu. Oke, masih yang tadi aja ya, nggak ada yang baru. Coba siapa yang tadi masih ini? Kalau tadi Sebi udah. Rina. Izin bertanya, Pak. Oke, langsung ya. Bagaimana pengaruh G30 SPKI terhadap nasionalisme sekarang dan apa dampak di bidang politik, sosial, dan ekonominya? Terima kasih, Pak. Kalau zaman Orde Baru itu jadi musuh bersama ya. Semua orang takut pada bangkitnya komunis, sehingga kita punya ketakutan dan itu berhasil bersatu. Reformasi karena kita nggak ada takut-takutnya, ya kita sekarang kan nggak jelas siapa musuh kita, ya itu, ya. Jadi penting sebuah negara itu untuk punya musuh sebenarnya yang ditakuti, tapi jangan sampai salah mengambil musuh. Kalau menurut saya sekarang untuk menyatukan masyarakat, kesalahan pemerintahan sekarang itu salah mencari musuh, yaitu memusuhi ya maaf mungkin Islam ya, sehingga itu kurang tepat, sehingga yang muncul adalah perpecahan. Resa. Ini bertanya Pak, saya Resa nomor MPS 2. Bapak disebutkan ada hukum kanan sama hukum kiri ya Pak. Apa perbedaan hukum tersebut dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum tersebut? Apa maksudnya hukum kanan hukum kiri? Bapak kan ada menyebutkan di YouTube tentang hukum kanan dan hukum kiri. Itu teh apa maksudnya dan perbedaan kedua hukum tersebut itu apa? Itu yang di mana? Yang di bagian mana? Bab 2 yang YouTube kelanjutan bab 1 Orde Baru Orde Lama. Hukum kanan hukum kiri ya. Ya kalau kanan kan diidentikan dengan agama ya. Dengan liberal kalau di barat, kalau kiri diibaratkan dengan ya paham sosialis, komunis, itu sebenarnya ya kalau bahasa itu seperti itu. Ya kalau di kita sebenarnya kalau kanan dianggap Islam, kiri dianggap komunis. Kalau di barat itu kanan dianggap liberal dan kiri dianggap komunis juga gitu ya. Itu sebenarnya perbedaannya. Putri Isnani. Izin bertanya Bapak, pada saat dikeluarkannya Super Semar dan diturunkannya Soekarno, kenapa Soeharto yang dipilih dan diangkat menjadi presiden pada saat itu? Dan mengapa Soeharto tidak menjadi sasaran PKI sedangkan beliau merupakan salah satu jenderal angkatan darat? Ya. Yang pertama ada hukum alam sebenarnya gitu ya. Ada hukum alam tentang regenerasi kepemimpinan ya. Itu lebih tinggi lagi sebenarnya kalau itu hukum alam ya atau takdir Tuhan ya. Yang kedua mungkin juga salah satu kehebatan Soeharto ya dalam menyiapkan dirinya untuk menjadi pemimpin ya. Dia pandai bermain di mana dia itu tidak ikut tarung langsung ya. Tapi dia bisa memanfaatkan sesuatu dan dia bisa menjadi pemenang. Jadi itu kan politik sebenarnya ya gitu ya. Jadi bagaimana cara orang untuk merebut sebuah kekuasaan dengan caranya sendiri-sendiri kan gitu. Tapi kan yang terpenting ada kepercayaan dari masyarakat ya. Itu yang berat gitu kan. Membangun kepercayaan masyarakat ditunjang juga dengan kemampuan leadership-nya. Ya. Kalau saya melihat kedua tokoh siapa sih yang paling hebat di Indonesia menjadi presiden, saya cuma jawab dua orang. Yang pertama Soeharto dan Soekarno, ya mungkin satu kelas lah, satu level mereka. Dia bisa meyakinkan publik, dia dapat dipercaya oleh masyarakat dan dia punya karakter yang kuat gitu ya. Tanpa dia membangun sebuah pencitraan diri. Itu ya. Kalau yang berat di era reformasi kan sehebat apapun orang itu harus pandai menciptakan pencitraan diri di luar kemampuannya. Mungkin lebih dominan bagaimana supaya ada pencitraan dulu. Urusan kemampuan leadership itu urusan belakangan. Itu kalau menurut saya ya. Silakan kalau berbeda pendapat Anda silakan aja. Oke, Aji. Langsung ke pertanyaan ya, karena saya tidak banyak waktu lagi nih. Ya baik Pak, dalam film 30 SPKI, mengapa tidak dijelaskan bagaimana Soeharto membasmi PKI? Ada penuntasannya, ada apa sih? Coba nonton lagi yang bagian penuntasannya ya. Ada banyak kok beberapa kelanjutan, ada operasi Seroja, ada operasi apa. Di luar film itu kan selain G30 ada juga operasi penumpasan di part keduanya. Bahkan Anda lihat juga ada operasi lanjutannya ya. Di tahun 70-an itu ada. Tinggal Anda cari di YouTube.
film operasi penghabisan G30? Ada ya. Banyak di film kalau Anda ingin lebih luas lagi. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya. Alda. Aji 13. Alda? Izin bertanya Bapak, apa yang membuat orang berpihak pada PKI? Ya, karena itu pilihan ideologi ya. Yang namanya ideologi kan nggak bisa dipaksakan, nggak bisa kita robah, ya, nggak bisa kita ini. Ya. Karena kan mereka yang berpaham komunis biasanya mereka yang sangat anti liberal. Kan itu kan tergantung bacaan, tergantung pengaruh lingkungan ya. Mungkin juga tergantung darah gitu. Sekarang mungkin banyak orang yang sangat mengidolakan paham marxisme, komunisme ya. Tapi kan mereka ngukur diri ya. Kalau itu untuk kepentingan makanya saya bilang mungkin di antara kita pun ada yang pengagum komunis, pengagum marxisme. Tapi kan sebagai untuk eksistensi diri kita harus mengukur diri gitu kan. Makanya yang dilarang itu menyebarluaskan ya. Kalau mungkin menganut kita kan nggak bisa melarang orang suka pada PKI, pada komunis misalnya. Tapi kalau melihat konsekuensinya di Indonesia ya harus hati-hati gitu kan. Karena itu dianggap terlarang gitu ya. Itu urusan selera ya, urusan pemikiran yang nggak bisa kita paksakan, nggak bisa kita robah. Tapi ya kalau mungkin dengan jalan hidayah, dengan jalan ini mungkin itu bisa ya. Harus lebih tinggi lagi ya Pak pencerahannya. Apapun itu karena komunisme adalah ideologi yang sangat besar yang pernah mengakar ya. Tapi kalau jujur sekarang bangkrut itu kan. Karena terlalu banyak kamuflasenya, terlalu banyak impiannya. Kan mungkin Soviet jatuh ya. Jerman bersatu. Mungkin yang belum move on ya Cina masih tetap dan juga Korea masih terpecah belah kan antara selatan dan utara ya. Dulu Watun 25. Izin, Pak, bagaimana dampak Ajas Tunggal Pancasila dalam kehidupan masyarakat pada Orde Baru dan apakah terdapat penolakan terhadap Pancasila sebagai Ajas Tunggal? Ada ya. Nah, ini yang saya tolak, yang saya kritisi dari Orde Baru. Sebenarnya kan itu untuk melarang komunis ya, untuk hadir lagi. Sehingga kita hanya satu pilihannya Pancasila. Tapi Orde Baru galak. Ternyata Islam pun itu dilarang gitu. Memaksa ormas Islam, memaksa partai Islam untuk tidak menganut ajas Islamnya. Harus Pancasila. Itu yang buat Islam juga sedikit dirugikan akibat Orde Baru gitu kan. Karena nggak bebas juga Islam juga. Yang ada hanyalah ya Orde Baru yaitu Pancasila. Apalagi diklaim sebagai ya Soeharto Pancasila itu yang menjadi kelemahan Orde Baru gitu. Jadi sama zaman Orde Baru pun umat Islam tidak begitu bebas ya karena dilarang untuk tampil lebih dominan. Karena tidak boleh ada yang lebih. Tapi kan itu strategi yang hebat dari Soeharto ya dengan cara menerapkan sistem itu. Jadi itu bagus sebagai sebuah pemimpin dia punya kemampuan untuk itu. Tapi kalau jujur ya tadi umat Islam pun merasa tidak beruntung ketika Orde Baru. Kecuali di era-era tahun 90-an ada Ijmi ya. Ketika Soeharto mulai dekat dengan Islam di Ijmi itu, tapi kan efeknya ada Krismon ya. Karena ketahuan mungkin oleh Amerika Serikat. Soeharto terlalu dekat dengan Islam. Oke itu. Coba ini singkat aja, yang belum singkat aja ya. Salwa. Oke Pak, izin bertanya. Soeharto ingin mengubah sejarah Pancasila. Terima kasih. Enggak mengubah sejarah Soeharto. Cuma dia menerapkan Pancasila dengan murni dan konsekuen yang enggak diterapkan oleh Orde Lama. Tapi kelemahannya Soeharto sekali lagi dia hanya mengklaim menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan gitu. Kalau sejarah saya kira itu justru lebih paham orang-orang Orde Baru daripada kita ya. Proses perumusannya, nilai-nilainya, implementasinya karena dipelajari terus-menerus dari setiap jenjang pendidikan. Bahkan di luar pelajaran ya. Ada P4, ada apa kalau ospek itu kan semuanya P4 yang dipelajarkan, bukan kayak kita lomba-lomba apa kan di pelonco atau apa. Tapi doktrin ideologi itu zaman Pak Harto. Ya. Dari kelas C udah semua ya. Kelas A, B, Tania. Langsung. Iya, Pak. Tania, Pak.
Iya, saya Tania Nisapuri dari kelas B dengan NPM belakangnya 094. Apa sih Pak yang terjadi terhadap para anggota dan simpatisan PKI beberapa lama setelah pemberontakan PKI tersebut dapat diatasi? Ya trauma, mereka juga takut kan, nyumput ya. Dan kalau yang sial mereka ditangkap dan langsung dieksekusi ya, dibuang, dibunuh dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu kan aksi balasan ya. Jadi itu reaksi dari kelompok kalau kita boleh jujur ya. Jadi bukan karena tiba-tiba dendam sama PKI itu gitu. Tapi kebanyakan mereka itu aksi balasan dari dulu yang dulu orang tuanya, gurunya dibantai oleh PKI, melakukan aksi balasan. Memang didukung oleh Orde Baru juga ya, karena benar-benar dikejar sampai ke akar-akarnya gitu ya. Ya mungkin ada kesalahan ya. Tapi kan harus lihat dulu ya. Mungkin nggak ada yang bisa menghitung juga berapa korban PKI juga kan gitu. Waktu dia masih kuat ya. Jadi itu kan sejarah kelam. Jadi memang kita ini ya jangan sampai mengulang lagi ya. Kalau kita ungkit-ungkit lagi mungkin akan sakit bangsa kita gitu kan. Jadi itu ya. Karena emang sangat ngeri lah kalau kita bicara tahun 60-an itu ya. Itu. Wulan Sari kelas A. Bapak izin berbicara, Pak. Siapa? Ima. Mawati, Pak. Ima, Pak. Bapak mohon maaf kan waktu jam Pancasila tuh dari jam 8. Iya, makanya. Ya kan saya kalau udah kalau yang mau close aja ya. 20 ya. Ya. Nah, itu teh ada mata kuliah lain, Pak. Ya udah kalau ada mata kuliah lain udah saya tutup aja. Kan saya ini ada teman-teman yang masih belum dijawab ya. Coba Ulan. Udah jawab belum? Ulan. Belum, Pak. Nama saya Ulan Sari, kelas A, NPM ujungnya 2067. Tadi Bapak menyebutkan operasi Seroja ya. Operasi Seroja itu sistemnya bagaimana, Pak? Nggak akan cukup lagi saya bahas ya. Anda kalau ingin lebih puas nanti kita the next ya. Yang jelas setelah Orde Baru berkuasa benar-benar membersihkan ya, sampai ke daerah-daerah, menyisir daerah-daerah yang menjadi persembunyian mantan anggota PKI gitu. Sampai dikejar gitu ya. Sampai bersih ya gitu. Jadi ya itu akan Orde Baru ya. Mungkin juga keterlaluan ya. Tapi kalau kita boleh jujur ya mungkin Orde Baru relatif ya bersih dari paham-paham itu ya gitu. Ya mungkin tidak semuanya bersalah ya, tapi kan kita nggak bisa lagi mengulang sejarah itu ya gitu ya. Karena memang semuanya serba genting gitu ya. Ya dalam keadaan seperti itu kan orang ya bisa melakukan apa saja ya gitu kan gitu. Iya ya. Oke jadi itu. Nantilah kalau ada waktu kita bahas lagi ya. Desi ini kelas apa? Desi masih mau bertanya? Iya, aku izin bertanya. Terakhir ya Desi ya, maaf terakhir. Iya terakhir Desi Pak. coba, langsung Desi. Ya. Pak, apa tujuan atau motivasi terbentuknya G30 SPKI? Terima kasih, Ya, Pak. motivasinya kalau berbicara komunis, mereka jelas komunis ingin merebut kekuasaan Soekarno ya. Dengan apa ya? Dengan cara mungkin ketika dia berkuasa akan mengganti ideologinya menjadi komunis Pancasila itu. Gitu ya. Siapapun orang yang menjadi dalang dari G30, apakah PKI ataupun siapapun, yang pasti mereka itu berkepentingan untuk merebut kekuasaan. Itu ya. Walaupun saya katakan yang sekarang terbukti bersalah dan yang disalahkan oleh hasil pengadilan Mahkamah Militer luar biasa adalah ya orang-orang PKI gitu kan, yang terlibat, yang dekat dengan PKI. Karena dua alasan kan. Kalau yang tertangkap mereka disidang, dan yang nggak ketangkap mereka kabur ya. Yang awalnya mereka itu begitu mudahnya keluar masuk istana karena sebagai bagian dari istana, kan setelah G30 mereka kabur, termasuk Aidit pemimpinnya. Jadi ya mungkin semakin menguatkan kalau kita melihat dari sisi itu saja sudah terlihat siapa yang bersalah. Nggak mungkin orang nggak bersalah lalu kabur kan? Begitu kalau logika kita kan seperti itu ya. Oke lah teman-teman semua di kelas ABC Eksar ya, mohon maaf mungkin saya harus gabungan karena saya juga ada kelas lain yang saya tinggalkan gitu.
dan saya juga membantu Panana biar bisa maksimal melayani Anda. Mudah-mudahan lah ke depannya nanti kita agendakan lagi untuk membahas sebelum UTS ya, materinya sudah minimal sudah saya sampaikan dan Panana sampaikan juga. Sekian, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. saya tutup duluan ya.